Selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kilas balik satu hari pada malam hari ini, saya berikan judul Menanti Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 40 ayat 16 sampai 17. Mazmur 40 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 40 ini, maka kita akan mendapati tentang gambaran masa kehidupan dari sang pemazmur, di mana ia sepertinya sedang terjebak di dalam lubang yang berlumpur dan tidak bisa melepaskan dirinya. Saudara, ia terjebak di dalam lubang berdosa, di mana dimulai dari satu dosa, jika tidak dibereskan, maka akan menghisap masuk ke dalam lubang lebih dalam. Ia terjebak di dalam lubang kekalahan. Seberapapun usaha Daud, walaupun ia memenangkan peperangan, ia tetap kalah di mata Saul. Ia tidak dapat menyenangkan hati Saul. Daud terjebak di dalam lubang kebiasaan buruk. Saudara, dosa membuat mata Daud menjadi gelap dan tindakannya menjadi tidak terkontrol dengan membunuh Uria. Ia melakukan juga sensus. Saudara, Daud juga terjebak di dalam lubang situasi buruk. Daud banyak mengalami situasi di mana ia hampir mati. Tidak hanya di tangan Saul, tetapi juga di tangan musuh-musuhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menariknya adalah ketika kita mencermati lebih dalam dari Mazmur 40 ini, maka kita akan dapat melihat iman Daud di dalam masa kehidupannya. Saudara, Daud menyaksikan bahwa di dalam lubang pergumulan kehidupan yang dihadapinya, ketika dirinya menanti Allah, Daud mendapati bahwa Allah mendengar teriak minta tolongnya. Allah mengangkatnya dari dalam lubang, menempatkan kakinya di atas bukit batu, dan memberikan nyanyian baru. Atau dengan kata lain bahwa Allah melepaskan pergumulannya satu demi satu. Saudara, ketika kita membaca perikop yang merupakan bagian akhir dari Mazmur 40 ini, di mana berisikan tentang seruan kelepasan untuk masa akan datang. Saudara, Daud menuliskan bagian ini bukan dengan nada pesimis, tiada pengharapan, tetapi justru sebaliknya, bagian ini dituliskan dengan penuh optimisme dan penuh dengan pengharapan. Saudara, Daud percaya bahwa Allah yang telah menolongnya di masa lampau adalah Allah yang sama yang akan melepaskannya dari belenggu kehidupan yang mengikatnya. Saudara, Daud percaya Allah yang adil, penuh kasih dan kebenaran adalah Allah yang memberikan keselamatan. Saudara, hanya kepada Allah saja Daud percaya kelepasan diberikan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika pergumulan pemazmur tidak jauh beda dengan pergumulan kita yang ada di dalam dunia sekarang ini. Saudara, pertanyaannya adalah apakah iman yang sama seperti pemazmur ini kita miliki ketika kita menghadapi pergumulan hidup sekarang ini? Saudara, mari kita periksa diri kita. Apakah dalam satu hari ini, ketika kita menghadapi dosa, kekalahan demi kekalahan yang kita alami, kegagalan demi kegagalan, ketidakberhasilan demi ketidakberhasilan, kebiasaan buruk yang masih melekat, situasi buruk seperti masa pandemi ini yang menghantui kita,
dan juga membuat kita mencucurkan air mata, resesi di dalam pekerjaan, kesehatan, kebutuhan hidup, keluarga, relasi. Saudara, pertanyaannya adalah kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita menanti kelepasan? Apakah kita menantikan Tuhan? Atau justru kita hidup dengan penuh kesombongan? Kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar seperti pemazmur yang menantikan Tuhan senantiasa, karena ia percaya Allah yang ia percaya adalah Allah yang membawa keselamatan. Hal yang sama juga berlaku di dalam diri kita. Mari kita belajar menantikan Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dari kekekalan sampai kekekalan, dan Allah sanggup melepaskan kita dari belenggu dosa dan beban kehidupan ini. Ketika kita boleh ada sampai saat ini, bukankah itu bukti bahwa Tuhan telah memimpin kita di masa lampau, dan Tuhan juga akan memimpin kita, menolong kita di masa yang akan datang. Percayalah kepadanya. Jangan andalkan diri kita, tetap andalkan Tuhan. Dan biarlah di dalam masa pandemi ini, di dalam masa kesulitan kita, mari kita menanti Tuhan dengan penuh kesetiaan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita kembali merefleksikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali periksa di dalam diri kita, di dalam satu hari ini. Apakah benar kita sudah menanti Tuhan? Atau jangan-jangan dalam segala kehidupan kita, dalam satu hari ini, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa akan kekuatan Tuhan. Tidak heran kita mengalami kelelahan. Tidak heran kita menjadi frustasi, kita menjadi stres. Tidak heran pekerjaan kita menjadi berantakan, kesehatan kita menjadi kacau, keluarga kita menjadi terhilang. Mari kita kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Mari kita kembali mengandalkan Tuhan. Kita menanti Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kita belajar terus mendekatkan diri kepadanya. Mari ambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang boleh kembali menyapa diri kami pada malam hari ini. Kami rindu ya Tuhan untuk memiliki iman seperti sang pemazmur, di mana kami belajar menanti Tuhan. Kami ingin belajar untuk hidup dengan tenang ketika menghadapi gelombang kehidupan ini. Kami ingin belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami ingin belajar untuk tidak takut di dalam menghadapi segala situasi kehidupan ini.
Kami ingin belajar menyerahkan diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami boleh ada sampai sekarang ini, itu bukti akan besar kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang sama yang akan menolong kami di masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan menolong kami melewati setiap kesulitan kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami ingin belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami ingin belajar untuk menanti Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus berbicara pada setiap kami. Dan sekali lagi kami menyerahkan malam hari ini dalam istirahat kami. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang jaga lindungi kami, dan biarlah esok hari kami boleh kembali bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur padamu. Amin.